Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Oke, tema kita kali ini adalah dari 12 zodiak ini ya. Dari yang paling pelupa sampai dengan yang paling teliti atau ingatannya kuat ya. Jadi di sini bukan hanya sekedar saya reading ya tarot, tetapi saya mau kasih edukasi kamu bahwa ini karakter loh zodiak-zodiak ini. Jadi jangan kamu dibawa stres. Kenapa? Karena memang dari lahiriah memang karakternya sudah seperti gini. Ya, jadi kamu yang harus bisa mengerti, memahami akan mereka gitu. Ini loh karakter mereka. Jadi apa yang ingin disampaikan semesta terhadap kamu juga nanti ya untuk memahami karakter ini zodiaknya. Jadi ini 12 zodiak termasuk zodiak kamu sendiri. Apakah kamu tergolong manusia yang pelupa ataukah yang daya ingatnya tinggi ya. Jadi jangan pernah menjudge pasangan pelupa atau apa, karena ya itu manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bukan di sini menjelekkan, menjatuhkan atau apapun zodiak yang di bawah ya, tetapi ini lebih ke edukasi kepada kamu untuk bisa mengerti karakter dari setiap zodiak atau setiap manusia berdasarkan zodiaknya gitu. Oke, apa yang ingin disampaikan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu, dimana zodiak-zodiak ini yang kamu terkoneksi adalah orang yang suka pelupa dan sampai orang yang memang paling teliti atau paling cepat ingatan ya, ingatannya tuh kuat gitu ya. Jadi di sini saya disclaimer bukan menjudge negatif zodiak ya, ataupun membanding-bandingkan kelebihan zodiak ini dan itu ya, tetapi di sini lebih ke edukasi supaya kamu lebih paham tentang karakter dari setiap individu yang berzodiak ini gitu. Oh ternyata kalau dia zodiak ini bukan karena memang dia mengabaikanku, ternyata memang dia daya ingatnya kurang, dia suka lupa, jadi harus kita bisa lebih memaklumi. Nah gitu ya, jadi bukan merendahkan ataupun mencari-cari kesalahan dari atau kelebihan dari zodiak, membanding-bandingkan gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada Wheel of Fortune, ada juga di sini Ten of Swords ya. Saya ke orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang suka lupa dan suka teliti ya. Nanti kamu bisa menyesuaikan. King of Wands, Three of Swords. Di sini ada Page of Pentacles. Di sini Ace of Pentacles. Di sini ada pasangan kamu, saya merasakan energinya. Kamu pun sendiri juga ya. Jadi bisa introspeksi diri. Di mana ya harus bicara, komunikasi, jangan gak enakan atau mau mereka lebih peka. Terkadang kita seperti gitu, ternyata zodiak berkata lain ya. Jadi ada yang beberapa merasa pasangan saya harus lebih peka, pasangan saya harus ini, kamu tuh kayak seperti pasangan yang teman saya tuh, suami atau istrinya peka. Ya beda zodiak, beda orang, beda karakter.
Apalagi kalau bicara tentang zodiaknya sudah mengatur ya. Jadi di sini banyak komunikasi ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya, tetangga lagi rame di lapangan ya, banyak orang. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Oke, di sini ada Sagittarius ya. Jadi Sagittarius ini memang menyebalkan ya. Maaf, bukan saya mengintimidasi Sagittarius, tapi terkadang Sagittarius itu suka lupa. Dia itu baru 1 hari yang lalu dia udah lupa gitu, atau janjinya harus diingatkan dulu. Dia orangnya nggak tepat janji. Maaf, bukan mengintimidasi Sagittarius, tetapi ini juga mungkin kamu bisa dibilang mengintrospeksi diri, ataupun kalau kamu terkoneksi dengan Sagittarius ya nggak usah terlalu baper, harus diingatkan terus ya. Sagittarius itu bad mood, kadang-kadang dia janji ujung-ujungnya dia batalkan sendiri. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar kalau terkoneksi dengan Sagittarius ya. Jadi seperti gitu. Bukan berarti dia tidak fokus terhadap kamu ataupun menduakan kamu, tidak. Tetapi memang karakternya seperti gitu. Jadi kalau kamu berjanji sama Sagittarius, janjinya jangan sebulan sebelumnya. Besok aja kalau macam, atau hari ini. Kamu mau nggak ikut kemana? Contohnya ke mall. Kapan? Sekarang. Mau nggak? Oh iya. Kalau dijanji malah besok, aduh sakit kepala, sakit perut. Nah ini ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Sagittarius ya, ya diingatkan terus ya, ngomel. Kalau dibilang kita bawel nggak apa-apa. Sagittarius itu orangnya nggak terlalu, ya mungkin dia merasa kenapa sih saya dimarahi terus, ya itu berarti kamu punya kesalahan ya. Di sini kan komunikasi. Oke, berikutnya Taurus. Taurus juga itu suka agak sedikit lupa ya, jadi dikomunikasikan. Dia tuh kadang-kadang juga malah barangnya sendiri dia yang taruh, dia yang lupa. Dia suruh orang tanya, kamu lihat, dia tanya orang ya, kamu lihat nggak barang saya, contoh bolpen ya, bukannya kamu pegang tadi, iya tapi kok saya taruh di mana ya, dia lupa. Nah itu, ataupun kacamata saya taruh di mana, padahal ada di kepalanya sendiri. Ini contoh ya, maksudnya dia kayak bikin bando gitu, dicari padahal dia yang taruh sendiri gitu ya. Jadi hal-hal kecil Taurus bisa lupa padahal belum 5 menit. Nah itu ya. Berikutnya Cancer. Cancer nih banyak janji, wah iya sampai dia bingung sendiri mana yang harus dia lakukan, akhirnya dia lupa. Nah ini ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang Cancer, dia banyak sekali pikiran ya, jadi kadang-kadang dia iya saja karena dia takut menolak ya. Berikutnya nih bintang Cancer, dia suka lupa ya. Jadi jangan kaget kalau pasangan kamu Cancer telat, ataupun mungkin kondisinya ya lupa, harus diingatkan. Pokoknya intinya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di sini ada zodiaknya ya, berarti kamu harus mengingatkan dia ya. Karena Cancer tuh banyak janji, dia bisa tepati janji, cuman kadang-kadang dia malah bingung ya. Macam contoh di jam yang sama, kalau di jam yang tidak sama dia bisa atur waktu, tetapi pas jam yang sama dia bingung tuh mana yang harus dipilih. Nah itu ya, bukan berarti kamu tidak prioritas, tapi mungkin dia terlambat karena memang dia sibuk gitu, bukan berarti karena kamu bukan prioritas. Oke, berikutnya di sini Aquarius. Aquarius juga super sibuk ya, jadi kadang-kadang dia lupa mana yang harus dia lakukan, bahkan untuk janjinya pun sendiri dia lupa. Oh saya pernah bilang gitu ya, oh begitu ya. Nah ini diingatkan terus ya. Aquarius itu super sibuk, dia hampir mirip seperti Cancer. Tapi kalau Cancer banyak gerak action di luar ya, kalau Aquarius itu dia pemikir ya. Jadi mungkin dia duduk diam di tempat serasa melamun, padahal sebenarnya dia lagi berpikir. Makanya jangan kaget kalau Aquarius anaknya pintar-pintar ya. Dia pemikir soalnya. Jadi dia bukan duduk hanya sekedar melamun, tapi dia memikirkan sesuatu. Makanya kadang-kadang ya dia melupakan sesuatu yang pernah dia ucapkan atau dia janjikan gitu ya. Jadi jangan pernah marah sama Aquarius ya, dia banyak pikiran. Oke, berikutnya kalau kamu terkoneksi dengan bintang Pisces ya sama juga, tapi kalau di sini nggak terlalu ya. Pisces ini sudah mulai ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat ya. Dia nggak terlalu fokus juga ke urusan orang lain, jadi dia fokus pada dirinya. Kadang-kadang dia lupa ya, dia akan mencari jalan untuk oke, maaf saya lupa, jadi dia minta maaf dan akhirnya dia tepati janji itu ya. Ada solusi kalau seorang Pisces ya. Aries pun sama dengan Pisces. Jadi kalau dia lupa,
dia akan mengganti waktu. Ya, dia akan mengganti waktu dalam artian, oke, besok aja ya, janji ya besok ya, iya iya, dan dia ingat besok gitu. Jadi bukan berarti kamu tidak prioritas, tapi kalau dia lupa, dia akan mencari solusinya, bukan membiarkan atau membatalkan gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Pisces dengan Aries ini sama-sama ya, dia orangnya nggak terlalu neko-neko juga ya. Kalau dia lupa, dia orangnya gini, kalau memang dia nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Kalau memang bisa, ya dia lakukan gitu. Jadi kalau kamu punya koneksi dengan orang-orang ini, ya dia humble. Kadang-kadang ya pelupa juga, kadang-kadang tidak juga gitu. Dia di tengah-tengah. Dan kita sekarang ke orang-orang yang paling teliti, daya ingatnya kuat. Wah, tadi kita sudah melihat orang-orang yang ini ke pasangan ya, ada juga sih sahabat ya kalau bicara orang yang teliti. Tapi yang tadi koneksi yang paling tinggi untuk orang-orang yang tukang pelupa itu di pasangan. Nah, kalau sekarang koneksinya saya merasakan di sini orang-orang yang super teliti. Ini ada sahabatmu, ada juga pasanganmu ya, dan ada pun dirimu sendiri yang mendengarkan gitu. Jadi kalau koneksi dengan orang yang tadi ya, koneksi dengan orang yang tidak yang pelupa berarti harus dikomunikasikan, ngomelin terus supaya dia ingatkan. Kalau koneksi dengan orang yang teliti, yang daya ingatnya kuat, kamu jangan sampai pembohong. Jangan sampai kamu sebagai seorang pembohong. Itu dia akan cap kamu orang tidak jujur dan dia akan pergi. Dan ataupun mungkin kalau kamu seandainya terkoneksi dengan pasangan, dia akan mencurigai kamu terus, ataupun dia lebih banyak diam. Jadi orang-orang ini ya cepat sekali nalarnya berjalan. Jadi jangan sampai kamu nipu ataupun kamu pokoknya tidak jujur, tidak terbuka ya, karena mereka ingat terus. Ya mereka ingat. Nah itu ya. Ini cocok juga kerja di accounting, di perbankan, pokoknya yang perlu fokus ya. Jadi kalau kamu suruh mereka kerja ini ulet, karena dia sudah planningkan apa yang harus saya lakukan besok, dia kerjakan gitu ya, super ulet kerja ya. Karena dia tahu dia punya planning apa, dia ingat dan dia laksanakan. Oke, kita lihat di sini ada bintang Leo. Bintang Leo di sini. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan sahabat Leo, pasangan Leo ya, orangnya ulet ya. Kamu lambat sedikit dia pergi sendiri ya, atau dia marah, atau ya sudah dia diam aja, dia pergi sendiri. Jadi jangan kaget kalau orang Leo judes, cuek. Kenapa? Karena waktu adalah waktu mereka itu berharga. Karena mereka sudah punya planning, jam sekian saya harus ke sana, jam sekian saya harus di sini. Ya, gitu. Mereka punya schedule. Ya, jadi mereka nggak suka main-main. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang Leo, ya jangan kamu bawa santai. Malah mungkin dia yang harus mengatur kamu, ya. Dia agak sedikit cekatan, ya. Kalau kamu tidak bisa, ya dia pergi sendiri, gitu. Dia tidak dibilangnya tidak ketergantungan. Dia bisa mandiri. Apalagi kalau wanita Leo, dia tangguh sekali, gitu ya. Jadi jujurlah pada orang-orang ini. Karena kalau kamu tidak jujur, ya berarti kamu sudah dicap warna merah. Orang ini nggak bisa dipercaya. Walaupun saya berteman dengan kamu, saya sudah nggak akan percaya kamu. Gitu. Karena untuk Leo, kepercayaan, kejujuran itu adalah hal yang paling utama dalam hubungan, entah dalam hubungan percintaan ataupun persahabatan. Oke, berikutnya Scorpio ya. Scorpio ini teliti. Dia tuh bisa dia mengingat apa yang kamu ucapkan, kamu janjikan, atau bahkan dia mengamati gerak-gerik kamu. Ya, jadi kayaknya kemarin tuh saya punya uang ada di saku deh ya. Tapi kok sekarang hilang ya? Dia tanya. Diingat gitu. Walaupun sekecil apapun uang yang ada di saku, dia ingat. Kayaknya saya punya uang masih ada di kantong 100.000 deh. Tapi kok sekarang udah tinggal 50, di mana ya 50? Nah itu. Dia punya perasaan, intuisinya tuh kuat. Daya ingatnya kuat. Ya, dia perfect juga dalam hal apapun. Nah itu ya, jadi kalau bicara dengan Scorpio, dia paling teliti. Atau macam contoh rumahnya kok penataan ini contoh ya, penataannya kayaknya kurang bagus deh, kayaknya bunganya harus ditempatkan di sini. Dia orang teliti, dimana harus ditempatkan di sini. Jadi kalau kamu punya pasangan pria Scorpio, jangan kaget kalau dia rumah tangga pun, desain interior atau apapun ya dia ikut atur di situ, yang mungkin seharusnya urusan cewek, tapi ya itu karena seperti dia
zodiaknya. Ya, dia tuh mau perfect. Nah, dia mau yang keindahan, kelihatan bagus. Ya, jadi dia teliti lihat, wah ini pandangan saya ini kayaknya kurang bagus nih kalau mejanya taruh di sini. Harus, jadi kalau mungkin kamu bilang Scorpio rese, ya memang seperti gitu karena dia orangnya teliti, dia nggak mau kerja setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau kamu bekerja sama dengan sahabat Leo, dia full maksimal. Kalau kamu santai-santai, dia malas, dia akan pergi, dia mau cari orang yang memang sevibrasi dengan dirinya. Mendingan gak ada teman ya. Kalau Scorpio tuh motonya mendingan gak ada teman dibandingkan punya teman tapi bikin susah dirinya. Gitu. Betul tidak kalau kamu Scorpio? Ketik di kolom komentar ya. Oke, berikutnya Capricorn. Capricorn juga sama. Capricorn tuh orangnya paling teliti. Dia nggak suka orang ingkar janji dan nipu. Ya. Jadi kalau kamu bicara dengan Capricorn, ya jangan pernah ingkar janji. Jangan juga kalau tidak bisa menepati, jangan janji. Dia ingat itu ya, walaupun dia diam. Hati-hati, Capricorn tuh dia diam-diam tetapi dia mengamati, dia ingat, dan kalaupun mungkin kondisinya kamu ribut dengan dia akan ungkit. Dia akan ungkit janji-janji kamu. Dia itu ibaratkan dia nabung janji kamu yang belum ditepati. Habis itu dia diam, tapi nanti dia bicara dan akhirnya kamu tertekan karena memang dia benar. Gitu. Ya, dia paling teliti. Apalagi kalau bicara matematika ya, kerjaan itu betul-betul dia kerjakan bagus ya. Jadi kamu jangan kaget kalau kamu kerja salah disuruh ulang lagi kalau kamu dapat pimpinan seorang Capricorn gitu, karena dia mau yang terbaik, dia nggak mau kerja setengah-setengah ya. Begitupun Libra ini diam-diam dia teliti ya, mengamati, dia tuh belajar ya, apapun, dan dia ingat. Makanya kalau dibilang Libra orangnya cerdas-cerdas, walaupun mungkin kita lihat kok dia santai-santai baik ya, santai-santai baik, enggak ya, ya kalau belajar mungkin, kalau bicara sahabat ya, kalau kamu dalam studi ataupun apapun, kok dia punya kemampuan tapi dia santai-santai, sedangkan saya ini sudah ngoyo-ngoyo hafal-hafal tapi malah nggak bisa hafal-hafal. Nah ini dia tuh santai aja, dia main nalar. Jadi contohnya kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, nanti dia bikin nalar sendiri. Oh ternyata 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, ternyata bisa juga ya, 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi dia tuh mencari ilmunya sendiri. Dan dia ingat, oh ternyata bukan hanya 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi banyak jalan, banyak angka yang bisa dijadikan hasilnya 10 gitu. Jadi dia punya nalar itu bermain, dan dia ingat itu. Dan itu biasa dia pakai juga untuk mengisi soal-soal. Kalau seandainya dalam hal studi, kalau pekerjaan pun sama. Dia nalarnya main untuk bisa mendapatkan hasil maksimal apa yang harus saya lakukan. Walaupun dia diam. Kebanyakan dia pemikir. Jadi santai-santai padahal sebenarnya dia lagi berpikir. Jadi kalau kamu punya pasangan Libra, dia perlu ketenangan. Kamu jangan tambah bikin pusing dia. Karena apa? Dia lagi berpikir. Dalam diam, dalam melamun tuh dia lagi berpikir. Sambil ngerokok, ya itu dia lagi berpikir tuh ya. Jangan diganggu. Berikutnya Gemini. Gemini di sini super teliti. Nah ya, jadi ini super teliti. Jadi dia ingat, dia betul-betul pahami ya. Kadang-kadang orang juga rese kalau merasa aduh danger juga nih kalau dapat guru Gemini, ataupun ya tugasnya banyak gitu ya. Karena dia mau kamu juga sama seperti dia, pintarnya sama dengan dia gitu ya. Dan kadang-kadang bicaranya ketas-ketus, bisa kamu tersinggung karena dia kan super teliti dan harus tidak mau gegabah, tidak mau yang setengah-setengah. Dan kalaupun kamu ucapkan janji, dia akan to the point, marah langsung. Tidak seperti yang lain tadi ya, dia masih diam-diam nampung, tabung-tabung emosinya ya. Tapi kalau Gemini tidak, tapi dia kan demi kebaikan. Kenapa? Kamu yang janji. Jadi kalau kamu ingkari, dia marah langsung depan, tapi di depan kamu, tetapi tidak di belakang-belakang gitu ya. Jadi kalau untuk bicara Gemini, dia teliti. Sangat-sangat teliti, sangat-sangat pengingat gitu. Dan paling utama super teliti, super perfeksionis di sini. Di sini ada bintang Virgo. Wah, ini Virgo nih. Hati-hati dengan Virgo. Ya, Virgo tuh diam-diam dia sangat teliti. Dia tidak mau dia punya konsep itu dirubah.
Jadi kalau kamu dapat koneksi dengan orang Virgo, mendingan Virgo itu nggak usah dengan orang lain gitu, dibandingkan merusak tatanan dia. Betul tidak Virgo? Virgo itu orang perfeksionis. Dia nggak mau kerja setengah-setengah, dia harus full. Dan dia mau mendapatkan orang yang bisa menjaga, merawat apa yang sudah ada dalam konsep dia. Kalau dia mendapatkan orang yang amburadul, itu nggak cocok. Lebih baik dia pergi. Ya, ataupun ya dia akan menjauh, menghindar daripada dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan dirinya, ataupun mungkin kondisinya tidak ingkari janji, tukang bohong, nipu. Dia tetap bersama mereka, tetapi tidak ada koneksi yang baik, komunikasi juga tidak. Jadi cuma lihat, oh orang ini nggak bisa dipercaya, sudah saya diam, saya batasi gitu. Tidak seperti zodiak lainnya, dia tetap merangkul, bergaul ya. Tapi kalau Virgo tidak, dia akan menarik diri karena dia tidak nyaman dengan orang ini. Walaupun mungkin kondisinya ya biasa-biasa aja gitu, tapi dia kalau sudah tahu bahwa orang ini pembohong, orang ini nggak bisa dipercaya, penipu, dibandingkan nanti ujung-ujungnya saya yang kena, ya sudah saya menarik diri supaya saya tidak terkena imbas atau tidak ditipu atau tidak dimanfaatkan orang lain. Nah gitu ya, jadi dia super teliti, super perfeksionis ya. Dia kalau penampilan dari ujung kaki sampai ujung kepala dia lihat ya, ini sudah benar tidak, terus bagaimana, pokoknya gitu. Dan dia ingat, kemarin kamu pakai baju merah, sekarang kok merah lagi. Jadi kalau kamu koneksi dengan Virgo ya, siap-siap dia yang mengatur kamu, entah dari apapun, sampai berpakaian, berpenampilan pun dia mengatur. Karena apa? Dia orangnya perfeksionis. Dia akan ingat, kemarin baju merah, sekarang baju merah, besok baju merah lagi, kamu gak ada baju ya. Dia ingat. Padahal kalau orang kan ya biasa aja, mau merah kek, kuning kek, hijau kek ya, atau baju-baju itu terus, bajunya kok kayak lusuh-lusuh ya. Dia ingat, besok bajunya lu nggak dicuci ya, agak sedikit kayak rese, tetapi sebenarnya itu ya karena dia ingat. Nah itu ya, jadi bukan berarti dia apa, tapi ya karena ingatannya kuat sekali, sehingga dia kadang-kadang memberikan statement-statement yang agak sedikit membuat kita greget, tetapi ya itu, dia bicara yang nyata. Jadi kalau kamu dikomplain sama si Virgo, berarti kamu harus introspeksi diri, karena apa yang dia bicarakan itu benar menurut versi dia gitu ya. Jadi ya seperti gitu, jangan marah, karena kalau Virgo dia bicara dari hati dia, yang tulus, yang benar gitu. Kalau kamu merasa bahwa Virgo terlalu tajam atau sadis bicaranya, yaitu cara dia menyampaikan. Mungkin caranya salah, tetapi maksudnya sebenarnya baik, supaya kamu lebih memperhatikan penampilan gitu. Ini contoh ya kalau bicara penampilan, karena saya merasakan di sini energinya banyak pasangan-pasangan Virgo yang kecewa karena Virgo bicaranya terlalu pedas. Mungkin bicaranya harus diperlembut mungkin ya. Tetapi Virgo ya kadang-kadang belak-belakan gitu. Itu cara dia. Tetapi maksudnya dia baik gitu ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan kepada kamu dari zodiak-zodiak yang paling pelupa, paling cuek, dan paling teliti dan sampai perfeksionis ya. Jadi kamu bisa memaklumi zodiak-zodiak ini kalau kamu terkoneksi dengan mereka ya. Jangan pernah tersinggung, jangan pernah marah, karena mereka dari lahir sudah terbentuk seperti begitu. Kalau yang tadi saya bilang dia seorangnya pelupa, ya kamu ingatkan terus, bicara terus. Tapi kalau dia seorang perfeksionis, seorang yang teliti, seorang yang pengingat, kamu jangan main-main sama mereka. Ya, jangan pernah berbohong, jangan pernah bersilat lidah, ataupun jangan juga berjanji dan mengingkari. Ya, itu mereka tuh tidak akan kasih kamu kartu kuning, mereka langsung kasih kamu kartu merah. Nah itu ya, jadi setiap zodiak kalian bisa memahami per zodiak, karakter-karakter mereka. Bukan hanya lihat dari karakter dirimu, tapi lebih fokus juga mempelajari dari karakter orang lain berdasarkan zodiaknya ya. Oke, ini edukasi buat kamu, mungkin bukan hanya sekedar tarot, tetapi lebih ke pemahaman, pembelajaran tentang zodiak-zodiak ini, supaya kamu jangan kaget kalau kamu mendapatkan sahabat atau pasangan atau di lingkungan keluarga yang kondisinya seperti begitu. Jadi kamu harus bisa memaklumi diri mereka dari karakter mereka, karena bawaan dari lahir
gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.